Ini adalah laptop ROG Strix yang paling baru, dan kalau sebelum-sebelumnya kita udah sempat bahas laptop-laptop yang pakai Intel generasi 12, kali ini dia juga pakai prosesor yang paling baru, tapi dari kubu merah, yaitu AMD Ryzen 6000 series. Buat kalian yang udah penasaran, kita tonton B-roll-nya terlebih dahulu. Oke, ini Asus ROG Strix G15, G513RM, R736D6Go menggunakan prosesor Ryzen 7 6800H dan dibekali dengan dedicated graphics RTX 3060. Dan menariknya untuk Ryzen seri 6000 ini dia udah dibekali dengan integrated graphics yang lebih powerful lagi karena sudah menggunakan konstruksi RDNA 2. Nanti kita akan bahas lebih detailnya lagi. Dan laptop ini sendiri sudah menggunakan OS Windows 11 serta dibekali Office of Student 2021. Untuk harganya ada di 26.999 dengan garansi 2 tahun serta 1 tahun pertamanya dilengkapi dengan accidental damage protection. Dan kalau kita ngomongin bodinya sendiri, dia menggunakan bahan full aluminium dengan build yang kokoh dan solid. Untuk bagian pemulaiannya terdapat logo ROG dan pada sudut bawah yang berseberangan dari logo tersebut, tepatnya di sebelah sini, ada grafik segitiga-segitiga gitu dan ada juga di area yang sama di bagian touchpad-nya sebelah sini. Bagian atas dari exhaust belakang, ada cover plastik dengan tulisan ROG dan diberi warna hitam dan ada desain kayak cipratan cat gitu, warna lime dan juga warna putih. Untuk keyboardnya sendiri dia empuk dengan layout khasnya ROG dan ada 5 makro key di atas, serta ada media button di ujung sebelah kanan disertai dengan tombol delete di bagian atas serta play screen di bagian bawah yang bakal lebih memudahkan lagi saat kita bekerja. Ada backlight keyboard juga dengan warna RGB dan bisa diatur per key. Ada juga LED strip RGB di bagian bawah bodi mulai dari sepertiga belakang area palm rest, jadi mulai dari sini sampai sini. Dan dimensinya sendiri ada di 35,4 x 25,9 cm dengan ketebalan 2,7 cm. Jadi ya ini bukan termasuk laptop yang tipis-tipis banget dan bobotnya sekitar 2,3 kg. Sebenarnya buat saya pribadi ini desainnya agak keramaian sedikit, tapi nggak bisa dipungkiri kalau kelihatannya itu keren banget dan nggak terkesan norak. Jadi untuk skor desain kita bisa berikan skor 9 poin. Lanjut ke bagian layarnya, untuk bezel sisi kiri kanan dan bagian atasnya itu tipis banget, sedangkan bagian bawah sisa space-nya agak banyak, terutama di bagian kiri sini yang ada tulisan ROG Strix-nya. Dan nggak terdapat webcam, tapi tenang aja pada paket penjualan kalian disediakan juga untuk webcam eksternalnya. Layarnya ini berukuran 15,6 inch dengan resolusinya masih Full HD 1920x1080, aspek rasionya 16:9. Menggunakan panel IPS level anti glare dengan color gamut sudah di 100% sRGB dengan tingkat kecerahan layar di 360 nits, ini termasuk cukup terang dan refresh rate-nya ada di 300 Hz, jadi untuk pengalaman main game yang sangat smooth. Dan untuk skor display ini sangat puas, kita bisa berikan skor 8 poin. Untuk portnya di laptop ini disediakan 2 buah USB Type-C di bagian belakang sini, dimana salah satunya udah support untuk DisplayPort dan juga power delivery. Cuman kayaknya akan lebih nyaman lagi kalau ditambahkan 1 buah USB Type A, karena di sini cuma terdapat 2 buah yang ada di sebelah kiri sini. Karena misalnya kalian udah kepake untuk nyolok webcam dan juga nyolok mouse, untuk kalian bisa mengkonekkan flash disk ataupun hard disk eksternal itu agak sulit karena kebanyakan masih menggunakan USB Type A dan jarang yang menggunakan USB Type C. Tapi untuk lengkapnya kira-kira kayak gini. Untuk fiturnya dalam segi konektivitas dia sudah menggunakan Wi-Fi 6E dan juga Bluetooth 5.2 karena dia sudah menggunakan sekali lagi Ryzen seri 6000. Selanjutnya ada software Armoury Crate di mana kalian bisa mengatur segala hal terkait performance maupun cosmetics di laptop ini. Ada beberapa fitur penting. Yang pertama itu ada MUX Switch di mana dia bisa otomatis ganti dari GPU discrete ke integrated GPU tergantung aktivitas untuk bisa lebih hemat daya. Selanjutnya ada MS Hybrid Mode di mana kita bisa setting GPU-nya mulai dari optimize itu full pakai GPU discrete, lalu ada standar di mana dia bisa ganti-ganti antara GPU discrete dan juga integratednya, dan terakhir ada eco mode, dia bisa matiin total GPU discrete-nya jadi total menggunakan integrated GPU. Selanjutnya ada fitur panel overdrive di mana kalian bisa mempercepat respons layar bisa jadi 3 millisecond. Dan kalian juga bisa customize backlit RGB dari keyboardnya ini, dan juga ada Aura Sync di mana dia bisa synchronize dengan produk ROG lainnya yang punya fitur Aura RGB juga. Dan ini kelengkapan
webcam eksternal yang kalian dapatkan. Webcamnya sendiri ini 1080 pixel dan 60 fps. Ini lebih bagus dibandingkan webcam yang biasanya tertanam di laptop. Lalu kalian bisa dapatkan dudukannya ini kokoh dari metal, dan juga bawahnya ada lubang untuk kalian bisa masukin ke tripod supaya lebih stabil. Dan untuk konektornya sendiri kalian mendapatkan kabel micro USB to USB Type A. Dan ini hasil webcamnya 1080 pixel dan 60 fps, bisa dilihat sendiri hasilnya ya cukup bagus. Dan untuk gerakannya sendiri juga dia lebih smooth, cuman yang bikin saya pribadi agak pusing karena dia tuh mirror, jadi agak sulit untuk nyamain pergerakannya gitu ya. Tapi overall oke sih. Jadi untuk skor fitur keseluruhan termasuk dari portnya kita bisa berikan skor 8,5 poin. Sekarang waktunya kita bahas mengenai performanya mulai dari CPU terlebih dahulu, dan detailnya ada di sebelah sini. Dia menggunakan prosesor AMD Ryzen 7 6800-an dengan codename-nya Rembrandt. Punya 8 core 16 thread, jadi sebenarnya ini masih sama, mirip-mirip lah dengan generasi sebelumnya karena masih menggunakan Zen 3 Plus micro architecture. Dimana nggak banyak perubahan, tapi ada penambahan fitur baru seperti dia udah support USB 4, SSD PCIe Gen 4, RAM DDR5 ataupun LPDDR5, dan lain sebagainya. Untuk clock speed-nya sendiri base-nya ada di 3,2 GHz dan boost-nya di 4,7 GHz menggunakan fabrikasi 6 nanometer FinFET, jadi semakin lebih kecil lagi, dengan L3 case-nya di 16 MB dan TDP prosesor ini ada di 45 Watt. Lalu untuk pengujiannya sendiri, untuk R15 dia dapatkan skor di 2318 CB, dengan R20 single core-nya ada di 587 poin, dan juga multicore-nya di 5503 poin. Sedangkan untuk looping sebanyak 10 kali kita dapatkan rata-ratanya di 5442 poin, dimana ini konsistensinya tuh sangat bagus banget, dan suhu rata-ratanya ada di 75,9 derajat, sedangkan maksimumnya menyentuh di 90,3 derajat, jadi cukup tinggi. Untuk blendernya sendiri, CPU render kita bisa dapatkan di 3 menit 11 detik, dimana itu kenceng banget, udah sesuai dengan ekspektasi kita untuk Ryzen 6000 ini. RAM baru laptop ini 16 GB dual channel dan sudah menggunakan DDR5 dengan speednya ada di 4800 MHz. Sedangkan untuk storage-nya menggunakan SSD NVMe PCIe berkapasitas 512 GB dengan kecepatan read-nya di 3604 MB per second, sedangkan write-nya di 2029 MB per second. Jadi kita bisa berkesimpulan bahwa dia masih menggunakan SSD generasi ketiga untuk bawaannya sendiri. Kita lanjutin ke graphic card-nya. Untuk integrated-nya dia menggunakan AMD Radeon 680M yang sudah menggunakan microarsitektur RDNA 2 dan sudah meninggalkan seri Vega, sedangkan dedicated-nya menggunakan RTX 3060 6GB 192 bit dengan TGP-nya ada di 140 Watt, jadi kita bisa bilang ini full power. Dan untuk pengujiannya sendiri kita lakukan 2 kali karena kita akan menguji untuk integrated dan juga dedicated grafiknya. Di Adobe Premiere video 1 menit 4K cut to cut tanpa efek dan hanya single layer. Untuk RTX 3060 mampu mencatatkan waktu rendering di 1 menit 26 detik, sedangkan untuk Radeon 680M-nya ini lebih cepat ada di 1 menit 11 detik. Ini keren banget. Selanjutnya untuk rendering 3D menggunakan Blender, RTX 3060 ada di 51 detik, sedangkan untuk Radeon 680M-nya di 5 menit 13 detik, dan ini kira-kira ya mirip-mirip dengan Nvidia seri M350 ataupun 450. Kita lanjutkan untuk simulasi gamingnya menggunakan 3D Mark, dan kita mulai dari RTX 3060 dulu. Untuk time spike kita dapatkan skor di 8501 poin. Sedangkan untuk fast track-nya di 20.331 poin, ini kencang banget. Untuk suhu fast track sendiri cuman kebaca GPU-nya ada di 79 derajat. Dan terakhir untuk stress test dia nggak lolos sayang sekali dengan 93,5%. Selanjutnya untuk Radeon 680M-nya, untuk time spike kita dapatkan skor di 2613 poin. Untuk fast track-nya di 6099 poin. Jadi ini benar-benar kencang banget untuk ukuran integrated graphics, bahkan bisa menyamai untuk seri Nvidia MX. Suhunya sendiri nggak kebaca, bisa jadi karena nggak ada sensor suhu untuk integrated graphics-nya, dan untuk stress test-nya dia lolos dengan 99,5%. Untuk grafik perbandingan Fire Strike sendiri kita akan tampilkan 2. Yang pertama ini RTX 3060, dan bisa dilihat untuk harganya dia bersaing dengan laptop-laptop gaming dengan kelas yang serupa, dan ini mantep banget, termasuk di 10 besar laptop yang pernah kita uji juga. Dan selanjutnya ini untuk yang Radeon 680M, dan bisa dilihat ini benar-benar monster banget, dimana dia performanya tuh bisa ngalahin seri MX, tapi masih di bawahnya GTX 1650. Jadi kira-kira levelnya tuh ada di GTX 1050. Dan untuk pengujian gaming realnya sendiri kita uji cuman di RTX 3060-nya dan ada di mode turbo, dan kira-kira kayak gini hasilnya. Game pertama Dota 2 dengan setting resolusinya Full HD dan grafiknya kita buat rata kanan full render, kita bisa dapatkan di kisaran 170-an FPS. Untuk load GPU-nya sendiri dia cuma di sekitar 50% dan suhunya ada di hampir 70 derajat.
yang mana itu di CPU sendiri dia cuma ada loadnya di 25%, dan sayangnya di laptop ini ada sensor untuk suhu CPU-nya, jadi kita nggak bisa memantau sama sekali. CSGO sendiri dengan settingan resolusi di 1080 Full HD dan juga grafiknya ada di high, kita bisa dapatkan di kisaran 250-260an FPS. Yaitu kencang banget. Sekali lagi, untuk load CPU-nya cuma di 26% aja, sedangkan load GPU-nya ada di 60-an persen. Masih mirip-mirip sama yang tadi, dan suhunya ada di ya 60 sampai hampir 70-an derajat. Untuk Valorant dengan setting resolusi Full HD dan juga grafiknya ada di high, kita bisa dapatkan FPS-nya di kisaran 200-an, mulai dari 211 sampai ya hampir 250-an FPS lah. Dan untuk load-nya sendiri, CPU-nya cuma kemakan dari 20-30-an persen, dan GPU-nya juga cuma di 30-an persen aja, jadi ini ringan banget untuk laptop satu ini. Ya kalau ada patah-patah ini bukan karena gamenya, tapi karena koneksi internetnya lagi agak-agak kurang bagus gitu ya. Kita masuk ke game yang berat, yaitu Far Cry 6, dan untuk 1080 Ultra kita bisa dapatkan FPS-nya di kisaran 70-80-an, dan ini kelihatan tuh benar-benar smooth banget ya. Benar-benar menampilkan grafik yang bisa maksimal banget dengan 3060, apalagi udah full power. Dan untuk suhu dari GPU sendiri dia cuma di 80-an derajat Celcius, masih cukup aman artinya. Sedangkan loadnya di 95%, dan CPU-nya sendiri loadnya cuma di 30-an persen aja. Bahkan adegan chaos gini pun tuh tetap benar-benar stabil, masih di FPS. Keren banget. Selanjutnya untuk Assassin's Creed Valhalla dengan settingan Full HD dan juga grafiknya ada di Ultra High, kita bisa dapatkan ada di kisaran 80-90 FPS. Ini kayaknya kenceng banget selama ini yang pernah kita jalanin ya. Untuk load CPU-nya sendiri cuma di sekitar 29% ya, hampir 30% lah ya. Sementara untuk load GPU 97%, tapi untuk gameplay sendiri masih lancar banget, nggak sama sekali kedengeran dia nyala untuk mendinginkan ya. Dan untuk suhu sendiri sih selama kita main ini masih aman, cuman kerasa sedikit hangat aja, jadi nice banget. Kalau kalian bongkar laptop ini, di dalamnya kalian menemukan cooling system yang oke banget dengan 2 buah fan dan juga banyak heat pipe-nya. Dan untuk opsi upgrade sendiri dia benar-benar lengkap karena RAM-nya dual channel itu terpasang semuanya ke slot SODIMM, jadi bisa kalian upgrade full. Sedangkan untuk storage sendiri masih tersedia satu slot M.2 yang masih kosong, jadi kalian tentu saja masih bisa menambah untuk storage-nya lagi. Dan berikut adalah detailnya. Untuk pengujian daya baterai, kita melakukan running sebanyak 2 kali di PC Mark 10 Modern Office, tapi sayangnya dua-duanya tuh gagal karena berhenti di tengah-tengah tes. Bisa dilihat sendiri dari screenshot ini. Yang pertama, dia berhenti di 42 menit dengan konsumsi baterainya cuma di 6% karena sisa baterai di akhir tesnya tuh 94%. Sedangkan untuk run kedua, dia berhenti cuma di 7 menit dan baterai level at end of testnya tetap di 100%. Dan kalau dari hasil pengujian pertama kita buat perkiraan ya, 42 menit dia habis sekitar 6%, berarti mungkin untuk 10%-nya dia habis kira-kira di 50 menitan. Dan kalau kita kalikan ini dengan 10, kita bisa dapatkan daya tahan baterai itu kira-kira di 8 jam sekian. Dan kalau perkiraan kita benar, berarti untuk skor daya tahan baterai kita bisa berikan skor 8,5 poin. Kesimpulannya, Ryzen 6000 series ini benar-benar peningkatan yang menakjubkan banget, menunjukkan makin garangnya prosesor dari kubu merah ini dan siap bersaing dengan Intel generasi ke-12 dengan caranya yang berbeda. Dan ini tentunya menguntungkan kita sebagai consumer karena kita jadi ada pilihan untuk skenario penggunaan yang berbeda-beda. Dan untuk ROG Strix ini sendiri, saya rasa sih pricingnya udah tepat banget, nggak kemahalan dengan segala macam spek dan fitur yang ditawarkan, performance-nya juga oke banget. Jadi untuk laptop ini setelah kita total dan kita bagi 5, total skornya adalah di 8,6 poin.
Segitu aja video review kita kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa like dan juga subscribe untuk membantu channel kita lebih berkembang lagi. Dan kalau kalian punya pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Semua link sosial media kita juga tersedia di kolom deskripsi. Silahkan kalian cek karena di sana bakal ada info menarik yang kita update setiap harinya. Dan buat kalian yang udah penasaran dan pengen banget beli laptop ini, kalian bisa datang langsung ke store kita, ada di Jalan Majen Panjaitan nomor 6 Malang. Cabang kita ada di Mall Olympic Garden, tepatnya di area sebelah dari food court. Kita juga tersedia di e-commerce, ada di Tokopedia, Shopee, Bibi, dan juga JD ID. Silahkan kalian cek. Dan satu lagi, untuk challenge TikTok dan juga PES kita perpanjang, dan untuk info lengkapnya ada di slide berikut. Sekian, saya Christopher. See you on the next video.